Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya Yang ketiga adalah untuk zakat hewan Terima kasih ternak. Bapak. Assalamualaikum Dan yang warahmatullahi keempat adalah wabarakatuh. zakat perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio di mana saja Anda berada, bersyukur kita kembali Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kembali kesempatan untuk bersua kembali di program live interaktif Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullahu taala. Kemudian salam semoga curahkan kepada nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan pengikutnya yang setia yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat kelak nanti. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kita informasikan juga bahwasanya acara live interaktif ini juga dapat Anda dengarkan melalui radio di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, kemudian Radio Mas FM Solo, Radio Madinah Caruban, dan Radio Dai Tingaran. Dan semua radio itu merupakan radio artivisi Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Terima kasih, jazakumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi dalam acara kita ini, menghubungi atau berkonsultasi berkaitan dengan tema kita pada kesempatan ini di nomor 0331 5446087 0331 5446087. Dan sebelum kita menjawab pertanyaan telah masuk di meja redaksi Fatwa TV, alhamdulillah telah hadir bersama kita di studio Jember Fatwa TV. Pemateri kita pada kesempatan ini Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri yang merupakan wakil merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana keadaannya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana antum, sehat ya? Sehat alhamdulillah. Hayakumullah, barakallahu fiik. Ustaz, sebagaimana biasanya di pembukaan ini kita minta berupa nasihat pembuka Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'du. Pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada, puji dan syukur tentu kata yang paling indah untuk kita jadikan pembuka pada program acara kita ini. Karena memang apapun yang terjadi pada kita dan seberat apapun kondisi yang sedang kita jalani, maka sejatinya nikmat Allah Subhanahu wa taala masih terlalu banyak untuk kita syukuri. Dan kalau kita bandingkan, bahkan kenikmatan Allah tetap saja lebih banyak dibanding kesusahan yang menimpa Anda. Bahkan lebih jauh dari itu. Kesusahan yang sekarang sedang Anda keluhkan itu, kalau Anda pikirkan, kalau Anda renungkan dengan hati yang tenang, dengan perasaan yang tenang, maka sejatinya duka, kesusahan, musibah itu adalah wajah lain dari kenikmatan yang sedang Anda lupakan. Karenanya, mari kita belajar husnudzon. Kita belajar berbaik sangka bahwa apapun yang menimpa kita itu pasti membawa kebaikan. Sehingga langkah yang paling tepat untuk kita lakukan hari ini dan dalam setiap kondisi kita adalah berusaha menemukan sisi-sisi positif dari setiap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda misalnya sekarang di PHK, maka itu adalah kesempatan bagi Anda untuk lebih konsentrasi mendidik anak, untuk lebih banyak mengurusi keluarga, dan kalau bisa, dan itu tentu tidak ada yang menghalangi bagi Anda untuk mencari kesempatan, membuka kesempatan menjadi seorang usahawan. Kalaupun Anda sekarang dalam kondisi kesulitan untuk memasarkan produk Anda, maka itu bukan berarti Anda telah berakhir, perjalanan hidup Anda akan berakhir, tidak. Bisa jadi itu adalah langkah awal Allah Subhanahu wa taala membelokkan perjalanan Anda
untuk sampai kepada pintu rezeki yang lain. Karena itu segera temukan pintu rezeki tersebut. Segera gali. Sejatinya apa yang sedang Allah persiapkan untuk Anda, itulah yang harus Anda lakukan. Jangan terus menoleh ke belakang. Jangan terus terbelenggu dengan masa lalu. Karena itu dahulu salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau selalu berlindung dari beberapa hal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari alham. Alham itu artinya galau, ketakutan, memikirkan apa yang belum datang atau hari esok. Al-hazan itu adalah duka, penyesalan karena kejadian yang telah berlalu. Dua hal ini tidak produktif. Terus meratapi masa lalu tidak ada manfaatnya. Karena sudah berlalu, tidak bisa diulang, tidak bisa diperbaiki. Hanya dalam ketakutan, fobia, was-was dengan masa yang akan datang, itu menjadikan kita tidak produktif. Waktu kita, umur kita, tenaga kita habis untuk hanyut dalam ketakutan. Padahal seharusnya hari esok tetap akan datang. Anda takut atau Anda persiapan, Anda optimis, hari esok tetap akan datang. Karena itu satu-satunya cara adalah optimis. Menyongsong, mempersiapkan segala yang bisa Anda lakukan untuk menyongsong hari esok yang pasti datang. Tidak bisa ditunda. Hari esok tidak akan bisa tertunda walau sekejap. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasal. Berlindung dari al-ajz, ketidakberdayaan. Banyak keterbatasan kita. Tetapi sejatinya kalau Anda amati, keterbatasan itu ada yang bisa Anda singkirkan. Dengan apa? Dengan belajar. Ala bisa karena terbiasa. Innamal ilmu bitta'allum. Sejatinya ilmu itu dapat, skill, keahlian itu didapat dengan proses pembelajaran. Pelindunglah kepada Allah dari anggapan bahwa Anda tidak bisa. Karena apapun yang Anda mau, kalau Anda mau dengan sungguh-sungguh, Anda usahakan dengan sungguh, Anda pelajari dengan sungguh-sungguh, dan kemudian Anda tawakal, Allah pasti akan berikan kemampuan kepada Anda. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Kalau engkau telah bertekad, segera berserah diri kepada Allah. Berpangku tangan? Bukan. Artinya bertawakal itu selanjutnya diiringi dengan azimah, kekuatan tekad yang bulat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Berlindung dari rasa malas. Aduh, berubah, move on, berganti budaya, berganti tata cara. Ini harus kita tinggalkan. Buang jauh-jauh, sing-singkan lengan baju Anda untuk kemudian Anda memulai, menatap, membuka lembaran baru dengan semangat yang berkobar, dengan mental yang menjulang tinggi bagaikan gunung, tidak luntur dengan hujan, lebatnya hujan selebat apapun, gunung tidak akan pernah luntur. Sekuat apapun angin topan yang menghembus, gunung tidak akan menyingkir dari tempatnya. Wal bukhli wal jubun. Dan yang ketujuh, berlindung dari al-bukhl, rasa kikir, pelit. Karena kikir itu menjadikan Anda tidak produktif. Pelit itu menjadikan Anda tidak produktif. Pelit waktu, Anda tidak ingin mencurahkan waktu untuk berusaha. Pelit modal, Anda tidak ingin keluar sedikit pun untuk mendapatkan skill baru, mempelajari skill baru. Anda tidak ingin lelah, tidak ingin mencurahkan tenaga sedikit pun untuk apa? Untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Orang yang ingin sukses, dia harus berkorban. Dalam pepatah Jawa dikatakan, jerbasuki mowobeo. Setiap kebaikan itu pasti butuh pengorbanan, pasti butuh biaya. Karena itu jangan pernah ada kikir dalam diri Anda. Sebesar cita-cita dan mimpi Anda harus siap berkorban. Dengan tenaga, waktu, pikiran, termasuk harta. Dan selanjutnya, adain. Poin ke-8, pantangan sukses ke-8 yang harus Anda hindari. Jangan mudah-mudah membuka pintu hutang. Apalagi ceroboh. Apalagi budaya konsumtif. Dikit-dikit utang, dikit-dikit utang. Pengen apapun berutang. Cicilan, kredit. Ini akan menjadikan Anda terbelenggu. Terbelenggu dengan hutang. Dalam
satu riwayat, satu petuah dari salafun salih. Sebagian salaf mengatakan, idza dakhala hamuddain qalbar rajul dhahaba min aqlihi nisfuhu wa lamma ya'ud. Kalau Anda sudah terlilit dengan hutang, sehingga Anda galau memikirkan hutang, maka yang terjadi, nalar Anda, logika Anda akan hilang separuh. Dan kalau sudah hilang separuh, tidak akan pernah kembali. Nabi SAW dahulu juga begitu sering berlindung kepada Allah SWT dari hutang yang melilit, hutang yang memberatkan. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ma'akthara ma tasta'idhu billahi minal maghram. Ya Rasulullah, betapa seringnya engkau itu berlindung kepada Allah dari terlilit hutang. Maka Nabi menjelaskan, inna rajul idza gharim. Sejatinya orang itu kalau sudah terlanjur terlilit hutang, idza haddatsa kadzab. Kalau dia berkata-kata, dia akan sering berdusta. Wa idza ahada akhlaf. Kalau dia berjanji, dia ingkar janji. Itu dampak dari hutang yang berat untuk Anda bayar. Karena itu dalam kondisi macam ini, mari kita optimis menatap masa depan. Buang masa lalu, lupakan masa lalu. Jangan gentar menghadapi hari esok, karena hari esok pasti datang. Hanya ada satu pilihan cerdas untuk Anda. Songsonglah hari esok dengan optimis. Persiapkan segala yang bisa Anda lakukan, dan kemudian sempurnakan persiapan Anda dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, Mas, nasihat yang sangat menyemangati kita untuk bangkit saya di era Betul. ini. Jazakallah khairan, Ustaz. Baik, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kembali kita mengajak bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 5446 087 0331 5446 087. Baik, kita bacakan saja pertanyaan pertama, Ustaz, yang telah masuk dari Saudara Robi di Sumatera Barat, Ustaz. Ya. Ustaz, bagaimana hasil uang dari jual beli saat azan Jumat atau khatib sedang naik mimbar? Apakah halal atau haram? Pertanyaan ini maksudnya bagi yang diwajibkan sholat Jumat, Ustaz. Dari Saudara Robi. Ya? Robi. Baik. Barakallahu fiik Saudara Robi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Lelaki yang berkewajiban untuk menunaikan sholat Jumat, maka dia tidak boleh, haram hukumnya. Para ulama sepakat bahwa lelaki yang berkewajiban menunaikan sholat Jumat, maka dia tidak boleh melakukan transaksi atau aktivitas lain yang menyebabkan dia terhalangi atau minimal tertunda dari menunaikan sholat Jumat, atau bahkan bisa menjadikan dia ketinggalan menunaikan sholat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, kalau telah dikumandangkan seruan untuk menunaikan sholat Jumat, maka bergegaslah, bersegeralah kalian menuju zikrullah, yaitu sholat Jumat, dan tinggalkan jual beli. Sehingga jual beli pada waktu tersebut, yaitu ketika imam telah naik ke mimbar, itu hukumnya haram. Sampai sholat Jumat itu telah Anda selesaikan, Anda tunaikan bersama imam. Nah, kalau sampai Anda berjual beli yang tidak ada hubungannya dengan sholat Jumat, baik jual beli, sewa menyewa, membuat kontrak kerja, semuanya itu haram. Dan karena itu adalah transaksi yang dilakukan secara haram, maka menurut sebagian ulama, akad tersebut dinyatakan batal. Akad tersebut dinyatakan tidak sah. Kenapa? Karena terlarang. Dan kalau itu sesuatu yang tidak sah, maka otomatis apa yang terjadi selanjutnya juga tidak sah. Sehingga terjadi praktek memakan harta sesama dengan cara-cara yang tidak direstui secara syariat. Dan itu tentu haram. Ya. Kemudian dari tinjauan lain, bahwa akad jual beli itu sendiri itu terlarang, baik ada untungnya ataupun rugi. Ya, karena itu adalah perbuatan yang terlarang bagaikan zina. Ada kemudian terlahir anak atau tidak terlahir anak dari hubungan zina itu, maka itu haram hukumnya. Ya, kecuali para ulama mengecualikan, atau sebagian ulama mengecualikan
bila transaksi itu tujuannya adalah untuk menyegerakan Anda bisa menunaikan sholat. Ketika adzan telah dikumandangkan, ternyata Anda masih berada di tempat yang cukup jauh. Kalau Anda berjalan kaki, maka bisa jadi Anda ketinggalan sholat. Maka ketika Anda memanggil ojek misalnya, ojek pangkalan atau yang lain, agar Anda bisa segera sampai ke masjid, maka ini terjadi transaksi sewa-menyewa atau jual beli jasa. Tapi karena transaksi ini justru mensupport agar Anda bisa menunaikan sholat Jumat, maka ini halal, tidak masalah. Karena memang larangan berjual beli ini ada alasannya, yaitu itu dapat menyebabkan Anda ketinggalan sholat Jumat. Sehingga dengan demikian, semua aktivitas menjadikan Anda terhalangi atau meninggalkan sholat Jumat, terlambat dari menunaikan sholat Jumat, terhalang, walaupun itu bukan juli, bermain bola misalnya. Adzan Jumat Anda malah main bola, atau bermain yang lainnya, atau bahkan mungkin Anda masak, maka itu justru haram. Dengan dalih membantu istri, itu haram saat itu, karena Anda harus segera apa? Segera menunaikan sholat. Dahulu Nabi SAW juga terbiasa membantu keluarganya. Karena Rasulullah SAW fi khidmati ahli, kata Aisyah. Dahulu Nabi itu biasa menunaikan atau membantu keluarganya. Fa'idha nudiya lis-shalah, kalau sudah dikumandangkan adzan, qama ka'annahu la ya'rifuna. Nabi segera bergegas pergi menuju ke masjid, seakan-akan beliau tidak kenal dengan satu orang pun dari keluarganya. Artinya betul-betul tanpa menunda sedikit pun, walaupun sekedar bertegur sapa dengan istrinya, tidak beliau lakukan, namun betul-betul bergegas untuk menuju ke masjid. Sehingga kesimpulannya, apa yang Anda dapat keuntungan, bahkan transaksi itu sendiri haram. Apalagi ada keuntungannya. Wallahu ta'ala. Masya Allah, jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita bacakan dari Bapak Rukiman di Jawa Barat, Ustadz. Ya. Ustadz, apa hukum makanan hasil kebun atau hasil sawah yang itu merupakan dibeli pakai uang hasil riba atau uangnya dipinjam dari bank riba, Ustadz? Ya. Jazakallah khairan. Dari Bapak Rukiman. Ya, terima kasih kepada Bapak Rukiman atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Berutang dengan riba itu adalah dosa besar. Baik itu untuk kebutuhan konsumtif atau untuk belanja atau untuk perdagangan. Ya. Tetapi yang harus Anda pahami, ada dua pihak yang terlibat dalam hal ini. Rentenir yang menghutangi dan kemudian memungut riba dengan korbannya yang berhutang. Yang berhutang, maka dia tidak memakan riba. Perlu difahami, yang berhutang tidak sedang memakan riba. Yang memakan riba adalah yang menghutangi, karena dia yang mendapatkan keuntungan atau pertambahan uang nilai dari piutang yang dia berikan. Sedangkan korbannya, dia itu sejatinya membeli dengan uang sendiri. Bahkan dia mendapatkan uang 100 juta dan harus membayar 120 atau 150. Sehingga dia tidak mendapatkan uang riba. Sehingga apa yang dia beli, apa yang dia dapat dengan uang hasil hutang tersebut, itu halal untuk dia gunakan. Karena itu milik dia. Dan dia nanti akan melunasi atau bahkan sudah melunasinya. Sehingga dia tidak dikatakan membeli dengan uang riba. Ya, dia tidak dikatakan membeli dengan uang riba, tetapi dia membeli dengan uang sendiri. Karena dia cicil sampai akhirnya lunas. Namun dia berdosa dari sisi lain karena dia telah terlibat menjadi partner dari rentenir. Karena rentenir itu sejatinya tidak mungkin mendapatkan bunga dari piutang yang dia berikan kecuali bila korbannya itu rela melakukan ya. Sehingga bagi yang berhutang, apa yang dia beli, apa yang dia makan itu halal. Walaupun dari sisi lain dia berdosa karena telah menjadi partner dari perbuatan dosa. Yang menjadi yang perlu ditekankan di sini bahwa yang namanya riba itu adalah pertambahan. Ya, sedangkan yang berhutang itu dia tidak mendapatkan pertambahan, justru malah berkurang. Karena dia dapat 100 juta tapi bayarnya 120, sehingga tidak terjadi pertambahan pada kekayaannya, pada hartanya. Yang terjadi pertambahan adalah yang menghutangi, krediturnya, rentenirnya. Dialah yang menghutangi dan kemudian hartanya menjadi bertambah.
Bahkan berlipat ganda seperti Allah katakan, ya alladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan riba yang riba itu bisa berlipat ganda. Mereka lah yang memakan riba. Ya, mereka yang memakan riba sehingga mereka dosa karena menjalin akad riba. Belum lagi kalau ternyata betul-betul ada pertambahan, maka pertambahan dari piutang yang dia berikan itu riba dan itu hukumnya haram pula, sehingga dia telah berdosa 2 kali ya. Dia berdosa 2 kali menjalin akad dan kemudian memakan keuntungan riba tersebut. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita bacakan soal berikutnya Ustaz dari Abu Azmi di Jawa Timur Ustaz. Ya. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ini ada persoalan di rumah kami. Ada seekor ayam datang ke rumah. Setelahnya tidak kembali ke pemiliknya. Mencoba menanyakan kepada tetangga, tidak ada yang tahu. Dan ayam ini sudah bertelur dan beranak. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya. Terima kasih kepada saudara Azmi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila memang itu bukan ayam Anda, maka usir saja ayam itu. Pindahkan agar dia tidak bertelur dalam rumah. Keluarkan dari rumah Anda dan jangan pernah ambil ayam itu ataupun telurnya, karena itu bukan milik Anda. Urusan pemiliknya tidak ketahuan itu bukan urusan Anda. Itu bukan urusan Anda, sejatinya itu adalah urusan yang punya. Ya, karena itu jangan malah mengambil kesempatan dalam kesempitan, Anda manfaatkan. Biarkan ayam itu bertelur di luar dan kemudian bisa jadi menetas dan beranak pinak, sehingga bisa jadi suatu saat nanti diambil oleh pemiliknya. Apalagi Anda berada di perkampungannya, tidak sedang dalam perjalanan, sehingga seharusnya dengan mudah menemukan pemilik ayam tersebut. Dengan Anda mengumumkan, ketok tular ke tetangga, siapa yang punya ayam ini Anda tangkap, misalnya Anda tunjukkan kepada tetangga agar segera ayam itu bisa diambil kembali oleh pemiliknya. Wallahu ta'ala alam. Sayang sekali Ustaz kalau nggak dimanfaatkan Ustaz. Makanya itu harus dia sampaikan, karena tidak memenuhi kriteria luqata. Luqata itu kalau barangnya itu adalah barang ditemukan yang itu potensi ada yang kehilangan. Yang ini tidak kehilangan, tetapi apa? Ayam itu yang mungkin merasa nyaman di rumah kita, yang bertelur di rumah kita. Saatnya tetangga kanan kiri bisa jadi ketika diumumkan akan mengambilnya ya gitu. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, berikutnya sudah ada penelpon yang terhubung, kita coba sapa Ustaz. Baik, kita angkat. Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, bersama Bapak siapa di mana? Kurnia di Jogja. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Ustaz, saya mau nanya ini masalah asuransi jiwa Ustaz. Baik. Ya, kebetulan saya ini mendapatkan dari perusahaan saya dulu sebelumnya. Jadi perusahaan saya itu, direktur itu pernah datang taziah ke rumah satu karyawan dan melihat kondisi anak-anaknya itu ya masih kecil-kecil, jadi apa ya, bagaimana memikirkannya seperti itu. Terus akhirnya dia menyuruh minta tolong sama Rohis untuk memikirkan asuransi. Nah, kami dulu itu mendapatkannya dari perusahaan tuh tidak semuanya, ini perusahaan terbesar di Indonesia lah Ustaz. Jadi kami itu hanya mengganti sekali aja, jadi uang administrasinya lah kayak gitu. Baik. Berarti itu fasilitas dari kantor ya? Iya, dari kantor dulu ya Ustaz. Baik. Cukup Bapak? Sudah cukup Bapak? Ya itu Ustaz, maksudnya polisinya juga sekarang lagi nyelip kemana, saya jadi nggak saya kutik-kutik dulu karena saya melihat haram apa enggaknya gitu. Baik, sudah cukup Bapak? Ya Ustaz, terima kasih. Baik, ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Kurnia di Yogyakarta atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Asuransi yang itu merupakan fasilitas dari institusi ataupun lembaga kita kerja, perusahaan yang kita kerja, itu adalah fasilitas. Sehingga kita boleh menggunakan dan memanfaatkan asuransi tersebut. Karena itu sekali lagi fasilitas, baik itu asuransi kesehatan, ataupun jaminan masa tua, atau kecelakaan kerja ya, atau yang lain.
Karena itu sekali lagi fasilitas secara undang-undang. Seorang karyawan itu berhak mendapatkan fasilitas kesehatan, berhak mendapatkan jaminan masa tua, berhak mendapatkan santunan kalau mengalami kecelakaan kerja. Dan kalau kemudian perusahaan memutuskan fasilitas itu diberikan dengan cara bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asuransi yang ada, maka itu sepenuhnya tanggung jawab perusahaan. Itu tanggung jawab perusahaan Anda. Dan dari sisi lain, asuransi-asuransi semacam ini bagi penyedia pekerjaan, baik perusahaan ataupun CV atau yang lain, itu telah diwajibkan ya secara undang-undang. Sehingga itu sudah sah menjadi hak karyawan. Sehingga ketika ada kontrak kerja antara perusahaan dengan karyawan, maka dalam kontrak kerja itu sudah mencakup hak-hak karyawan, salah satunya adalah jaminan-jaminan tersebut. Ya, jaminan-jaminan tersebut sehingga karyawan boleh menggunakannya secara utuh. Masalah perusahaan asuransi yang mengcover atau menjadi rekanan kantor Anda untuk menyediakan layanan tersebut, mengelola, mengembangkan dana itu untuk usaha-usaha dia atau dikembangkan di deposito yang kemudian berbunga, maka itu urusan mereka. Itu urusan mereka, bukan tanggung jawab Anda. Ya, itu bukan tanggung jawab Anda. Dan kemudian Anda mendapatkan nilai yang lebih dari potongan gaji yang dipotong dari gaji Anda setiap bulan, maka itu sekali lagi itu adalah tanggung jawab perusahaan, bukan tanggung jawab Anda. Sehingga Anda boleh memanfaatkan premi dari asuransi ketenaga kerjaan tersebut. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Bapak Kurnia di Jogja, semoga bisa dipahami atas jawaban Ustadz. Baik, berikutnya kita bacakan Ustadz dari Bapak Yudi Hidayat di Sumatera Barat sekarang nih Ustadz. Ustadz, bolehkah memberi tarif untuk mengajar privat tahsin atau tajwid dan tahfiz Ustadz? Baik. Bagaimana akarnya Ustadz? Dari Bapak Yudi. Ya? Baik ya, terima kasih kepada Bapak Yudi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Ini adalah masalah-masalah yang khilafiyah, ya, diperselisihkan di kalangan ulama. Namun, wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah boleh seseorang itu menerima upah dari mengajarkan ilmu Al-Quran. Ya. Buktinya, dalilnya salah satunya adalah dulu ada sahabat yang di zaman Nabi menikah dengan mengajarkan Al-Quran. Ya, padahal menikah itu harus dipersyaratkan adanya mas kawin, dan mas kawin itu harus berupa harta. Sehingga jasa mengajarkan Al-Quran ternyata bisa dikonversi menjadi mas kawin. Kalau itu berlaku pada jasa pengajaran Al-Quran dan dikonversi menjadi mas kawin, maka dikonversi dalam bentuk upah pun juga boleh. Ya. Dikonversi dalam bentuk upah pun boleh. Namun satu poin yang perlu diwaspadai di sini, jangan sampai upah tersebut menjadikan kita lalai dari meniatkan ibadah, menjaga keikhlasan kita kepada Allah SWT, karena mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran itu adalah ibadah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini adalah satu keutamaan yang besar. Jangan sampai tujuan atau menjadikan atau mendapatkan upah itu menjadi tujuan utama. Tetap tujuan utama kita adalah berdakwah, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu, dan kemudian mendapatkan upah itu seperti kata Nabi, tilka ajilu busyra mu'min. Itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan di dunia bagi orang yang beriman. Walaupun tentu ketika Anda tidak mengambil upah itu lebih sempurna tentunya. Tetapi itu bukan alasan untuk kemudian mengharamkan upah. Sehingga Anda boleh memasang tarif, tetapi jangan berlebihan. Karena Anda juga dituntut untuk menjaga niat Anda, menjaga keikhlasan Anda. Kalau Anda pasang tarif tinggi-tinggi, maka Anda akan kesulitan menjaga niat. Ya, Anda akan kesulitan menjaga niat. Dan sebagian ulama dulu, mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka tidak mau mengajarkan hadis, meriwayatkan satu hadis kecuali bila muridnya itu sudah membayar upah kepada sang guru. Karena sang guru mendedikasikan waktunya, tenaganya untuk mengajarkan hadis kepada murid-murid. Sedangkan dia punya tanggung jawab untuk menafkahi anak istri. Sehingga dia dalam kondisi dilematis. Mengajari murid, akhirnya dia menelantarkan anak istrinya, dan itu dosa. Atau dia sibuk bekerja untuk menafkahi anak istri, menyebabkan ilmu yang Allah berikan kepadanya tidak tersampaikan kepada murid. Maka ini adalah win-win solution, ya, solusi tengah bagi
seorang yang berilmu namun dia tidak mampu menggabungkan dua hal ini sekaligus, ya. Maka dia dengan cara mengambil upah itu adalah solusi yang paling kompromi, ya, paling baik bagi kedua belah pihak. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan atas Amin, penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan sekarang kita terhubung bersama penelpon Ustaz. Baik, Penanya kita angkat. dari penelpon, ya, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. bersama siapa di mana? Dengan ini di Bandung. Ya, Ibu Sini di Bandung. Silakan Ibu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, Ustaz, ini kan saya kan seorang pekerja PNS. Baik. Nah, itu gaji dari PNS itu ditransfer kan melalui bank, ya Ustaz, ya. Baik. Nah, apakah kadang bank itu kan bila kita menyimpan agak cukup lebih dari 1 bulan akan ada hasilnya Ada bunganya, ya. gitu. Iya, itu apakah diperbolehkan bunganya kita keluarkan, kita hitung tiap bulan atau gimana ya Ustaz? Baik. Terus yang kedua, untuk PNS tadi Ustaz mengatakan bahwa kalau yang tabungan pensiun juga itu hanya sesuai sama yang dibayarkan ya Ustaz. Jadi kalau jumlahnya berlebih itu tidak boleh diterima gitu ya Ustaz ya. Ya, sudah cukup Ibu? Ya, udah itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Ibu Sini di Bandung atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Memiliki rekening di perbankan, kalau memang itu adalah satu prasyarat untuk menerima upah atas pekerjaan kita sebagai PNS atau yang lainnya, maka saya sarankan untuk Anda bermigrasi ke rekening-rekening yang ada di perbankan syariah. Alhamdulillah saat ini di perbankan syariah, terutama di perbankan syariah yang plat merah, sudah ada rekening yang disebut dengan rekening wadiah, rekening yang tanpa bunga dan juga tanpa potongan administrasi. Ya, maka ini solusi yang cerdas untuk kita terbebas dari faktor riba. Tetapi ketika itu tidak memungkinkan karena dari lembaga kita bekerja mengharuskan menggunakan rekening di salah satu perbankan konvensional karena sudah terlanjur kerjasama, ya, maka segera dana tersebut Anda alihkan ke rekening Anda di perbankan syariah agar Anda tidak terkena riba. Kalau sudah terlanjur terkena riba, maka salurkan ribanya kepada fakir miskin atau orang yang lain yang membutuhkannya. Adapun yang kedua, tadi saya sudah menjelaskan bahwa asuransi tenaga kerja, baik asuransi masa tua, jaminan masa tua, jaminan kecelakaan kerja atau yang serupa, itu boleh dimanfaatkan semuanya, bukan hanya sebatas iuran premi kita. Kenapa? Karena asuransi tenaga kerja itu adalah hak karyawan atas pemberi pekerjaan yang telah ditetapkan secara undang-undang. Sehingga seharusnya tidak ada kewajiban dari perusahaan untuk memotong dari gaji karyawan. Perusahaan boleh mengcover semua biaya-biaya administrasi tersebut, biaya asuransi itu dari uang perusahaan. Ya. Namun karena perusahaan berkepentingan untuk mengecilkan nilai pajaknya, maka perusahaan membuat mekanisme dan itu difasilitasi oleh aturan pajak untuk mengecilkan nilai pajaknya dengan cara apa? Dengan membebankan sebagian premi atau iuran asuransi itu kepada karyawan. Apa tujuannya? Tujuannya tadi adalah ini adalah mekanisme dalam akuntansi perusahaan untuk mengecilkan nilai pajak. Ya. Kemudian ketika kita mendapatkan premi tersebut, klaim dari asuransi ketenagakerjaan atau kecelakaan atau yang masa tua, maka sekali lagi di atas sudah saya sampaikan boleh digunakan semuanya karena itu adalah hak karyawan yang telah ditetapkan secara undang-undang. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami ya. Monggo minum dulu Ustaz. Kita ajak pemirsa kembali untuk berpartisipasi, pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada, dan semoga Allah merahmati kita semua. Menghubungi di nomor 0331544687 0331544687. Kita bacakan lagi Ustaz. Dari
Bapak Muhammad Sobri Ustaz di Sumatera Utara. Ustaz, apakah investasi uang itu dikategorikan halal? Kemudian yang kedua, apakah rokok itu haram? Jadi ada Baik. dua, Ustaz. Terima kasih kepada Bapak Sobri atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Bapak Sobri, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Saya mulai dari pertanyaan yang kedua. Rokok itu adalah haram. Kenapa? Kalau uang 10.000 yang Anda gunakan untuk beli rokok satu pak, satu bungkus, atau 12.000 yang Anda gunakan beli rokok satu bungkus itu. Sebelum Anda beli rokok, Anda tiba-tiba membakarnya. Maka semua orang akan mengatakan itulah tindakan yang salah. Yaitu tindakan yang nyata-nyata menghambur-hamburkan uang. Sama halnya ketika Anda menggunakan uang yang sama, Anda belikan baju, setelah beli baju, bajunya dibakar. Atau ketika Anda membeli beras, setelah dapat beras, berasnya dibakar, dibuang ke sungai. Maka semua orang berkata itu tindakan yang tidak masuk nalar, itu tindakan yang bodoh. Dan itu tentu haram. Karena itu masuk dalam kategori idha'atul mal, menyanyikan harta. Sepakat semua manusia, apalagi para ulama. Apalagi bila kemudian harta yang kita beli tadi kita bakar dan kemudian kita mencelakakan diri kita dengan api yang berkobar atau asap yang berkobar. Misalnya setelah baju yang kita bakar tadi, yang kita beli dengan uang kita bakar, kemudian abunya kita gosok-gosokkan ke badan kita menjadi kotor. Semua orang akan sepakat itu adalah tindakan bodoh. Bahkan mungkin banyak orang yang akan mengatakan itu sudah gila. Apalagi sekarang yang dilakukan oleh para perokok. Harta yang dia beli dia bakar. Kemudian dengan harta yang dia bakar itu dia mencelakakan, mengancam nyawanya. Dalam kemasan rokok saja sudah ditulis merokok dapat membunuhmu. Menyebabkan kanker, hipertensi, impotensi, macam-macam. Banyak penyakit-penyakit yang mengerikan yang telah dijelaskan oleh para ahli medis ya. Sehingga tentu ini lebih buruk dibanding sekedar membakar pakaian yang dibeli kemudian jelaganya, debunya digosok-gosok dalam badan kita. Ini poin pertama. Sehingga tidak ada keraguan bahwa rokok itu haram hukumnya. Pertanyaan yang pertama, investasi uang. Uang itu adalah alat ya, alat untuk transaksi. Maka mempertanyakan investasi uang itu adalah pertanyaan yang sangat global. Diinvestasikan dalam bentuk apa? Kalau investasi uang kemudian dibelikan aset tanah, ketika nilai tanahnya naik dijual kembali, atau dibelikan emas, ketika nanti emasnya naik dijual kembali sehingga ada selisih harga jual, atau dibelikan kambing, dibelikan sapi, maka itu investasi yang halal. Tetapi bila investasi uang yang dimaksud adalah dengan cara menghutangkan kepada orang yang membutuhkan dengan bunga, maka itu riba. Atau kita hanya investasi dalam bentuk judi, hitung-hitungan, pasang nomor, barangkali dapat uang yang lebih besar, itu haram hukumnya. Sehingga pertanyaan beliau ini terlalu global, ya. Untuk apa dan di sektor apa kita investasikan uang kita? Kalau diinvestasikan dengan cara yang benar, di sektor yang halal, maka halal. Kalau diinvestasikan di sektor yang haram, atau walaupun di sektor yang halal namun dengan cara yang haram pula, maka ya haram pula kita berinvestasi dengan cara-cara yang haram. Wallahu ta'ala a'lam. Berkaitan dengan masalah rokok. Kan di rokok disebutkan merokok membunuhmu. Tapi kata perokok kebanyakan nih, kenapa masih dijual gitu Ustaz? Ya, kalau masalah masih dijual, banyak yang masih dijual. Daging babi juga dijual. Haram, jelas, tidak ada keraguan. Bangkai, daging anjing juga dijual. Padahal itu adalah haram, tidak ada keraguan ya. Di berbagai daerah misalnya di Solo dan yang lain sebagainya, ada itu sate anjing. Dengan jelas-jelas jelas itu anjing, haram. Ya. Sate ular kobra, haram. Tapi ya ada yang menjual ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu yang ada di dunia, bukan sesuatu yang tidak ada. Nah kalau rokok itu tidak ada kemudian kita katakan haram, maka orang mengatakan apa-apaan itu? Tidak ada rokok kok kamu bicara haram-haram, tidak ada barangnya gitu. Jadi karena ada itulah kemudian haram, karena nyata-nyata itu
tidak ada gunanya dan bahkan membahayakan kesehatan ya. Wallahu taala. Jazakallah Ahlan wa Ustaz. marhaban. Baik, terima kasih yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita coba bacakan, tapi alhamdulillah sudah ada penelpon terhubung. Baik, Ustaz. kita Kita angkat, coba ya. sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, bersama siapa di mana? Dengan Sari di Makassar. Silakan Ibu. Ya baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya baik. Saya gini Ustadz, saya rutin menggunakan suatu produk tapi dari MLM gitu. Baik. Tapi dijual bebas di pasaran. Nah, Baik. kata teman saya ada yang menyarankan untuk menjadi member aja untuk dapat harga murah gitu. Itu apakah dibolehkan Ustadz? Ya. Terus yang kedua, adakah MLM yang halal? Baik. Baik. Sudah cukup Ibu? Sudah cukup ya. Baik Ibu. Kalau hari Ustadz. Oh ya, barakallahu fiik. Terima kasih kepada Ibu Sari atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Ibu Sari, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Saya mulai dari pertanyaan yang kedua. Adakah MLM yang haram? Itu sama saja pertanyaan dengan adakah mencuri yang halal? Adakah menipu yang halal? Adakah perbuatan curang yang halal? Maka jawabannya tidak ada. MLM itu adalah eksploitasi. MLM itu adalah eksploitasi masyarakat, konsumen, di mana konsumen atau jaringan, anggota jaringan itu dieksploitasi luar biasa. Dia diperintahkan untuk memasarkan tanpa hak-hak sebagai karyawan sedikit pun. Sehingga semua yang dia miliki oleh anggota, kendaraannya, rumahnya, tenaganya, waktunya betul-betul dicurahkan untuk memasarkan produk tanpa ada hak apapun dari perusahaan untuk karyawannya. Kecelakaan dibiarkan mati sendiri, berobat sendiri, rumah kebakaran resiko sendiri, sakit tidak ada fasilitas pengobatan dan lain sebagainya. Dan kalau ada untung, ya memang dikesankan kita akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari penjualan kita ditambah penjualan anggota yang di bawah kita. Itu ada gimmick saja, itu adalah fiktif. Karena sejatinya yang dibagikan itu bukan keuntungan, tetapi itu adalah uang pendaftaran yang terkumpul dari downline kita. Kemudian yang selanjutnya, tujuan utama dari MLM adalah memangkas kos operasional yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan. Karena perusahaan tidak lagi menanggung distributor, tidak menanggung biaya karyawan, gudang, perizinan, dan lain sebagainya. Karena semua ditanggung oleh downline atau anggota. Dan inti dari MLM sejatinya adalah ingin memaksa dengan cara yang licik agar anggota itu menjadi konsumen perdana, konsumen paling loyal. Bukan hanya anggota, suami, istri, anak, menantu, keluarga, saudara, kanan kiri itu akan terus terkondisikan agar menjadi konsumen yang loyalis. Karena salah satu hal yang menjadi satu hal yang sangat menonjol saat ini, di saat keterbukaan informasi, semua orang bisa mengakses informasi dengan mudah, bisa membandingkan antara banyak hal dengan mudah. Salah satu yang muncul adalah minimnya loyalitas konsumen. Konsumen itu sekarang tidak lagi loyal. Kenapa? Karena setiap hari disuguhi, dibanjiri oleh informasi tentang produk kompetitor dengan harga yang kompetitif, dengan fasilitas yang lebih bagus dan lain sebagainya. Sehingga untuk mengikat konsumen menjadi konsumen yang loyalis, maka dibuatlah jaringan. Dengan iming-iming mendapatkan fasilitas macam-macam, padahal itu sejatinya adalah fiktif. Orang yang bisa berhasil mendapatkan keuntungan berlipat ganda, apalagi sampai leha-leha di rumah tidak lagi jualan, tapi terus mendapatkan komisi dari penjualan downline-nya, itu adalah 1 dari 1 juta. Maka itu tentu tidak bisa jadi alasan untuk kita kemudian menutup mata dari berbagai trik-trik jahat, trik-trik licik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan MLM. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan. Atas penjelasannya, demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, sekarang kita bacakan soal yang telah masuk, Ustaz. Baik. Ada dari Abu Ibrahim di Jawa Barat, Ustaz. Ya. Ustaz, apa hukum hasil kebun yang dibuka di tanah larangan seperti perbukitan? Ya. Dari Abu Ibrahim ya. Terima kasih kepada Abu Ibrahim atas kebersamaannya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Kalau memang itu adalah tanah yang dilarang untuk dikelola masyarakat, karena misalnya perhutani atau yang lainnya, maka tidak boleh ya kita memanfaatkan tanah tersebut tanpa izin. Kalau kita sampai tanpa izin memanfaatkan, menanam dan lain sebagainya, maka berarti kita sama saja mencuri dan tentu itu haram. Tetapi kalau itu adalah tanah yang tidak bertuan, di tanah yang tidak bertuan, ya, tidak ada pemiliknya, maka boleh kita memanfaatkan ladang tersebut untuk kita kelola dan kita tanami dan hasilnya halal untuk kita manfaatkan. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan. Atas penjelasannya demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Nah, sekarang kita beralih kepada penelpon yang terhubung saat kita Baik, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullah. Bersama siapa di mana? Sama Mbak Allah di Kalimantan Barat. Silakan Bapak. Ya. Ini Ustadz mau tanya apa hukumnya BPJS nih Ustadz? Baik. Cukup Bapak. Mandiri atau dari perusahaan? Mandiri. Baik. Itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada hamba Allah di Kalimantan Barat atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. BPJS, kalau itu merupakan BPJS mandiri, selama Anda masih bisa menghindari, maka hindarilah. Karena memang skemanya masih belum sesuai dengan kriteria syariah. Skemanya masih mengandung unsur riba dan unsur gharar. Namun ketika itu setelah diwajibkan, sehingga kalau Anda tidak mendaftarkan diri Anda di BPJS Mandiri, maka Anda tidak bisa mendapatkan layanan publik, misalnya KTP, SIM dan lain sebagainya, maka Anda boleh mendaftarkan diri Anda untuk apa? Untuk bisa mendapatkan layanan-layanan yang Anda butuhkan. Ya, karena itu telah diwajibkan dan tanggung jawabnya adalah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini. Ya, kalau sudah Anda betul-betul tidak bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan, misalnya surat izin usaha, padahal itu adalah hak Anda untuk mendapatkan surat izin usaha. Atau Anda tidak bisa mengurus paspor, atau tidak bisa memperpanjang SIM dan lain sebagainya, kecuali dengan BPJS, maka Anda boleh ya. Selama Anda tidak bisa menghindar, maka itu dosanya tanggung jawab pemerintah. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan. Atas penjelasannya, demikian hamba Allah di Kalimantan Barat yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sekarang kita terhubung penelpon berikutnya. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Abu Rafiq di Bukit Tinggi Ustadz nih sepertinya. Iya, Bu Rafi Ustadz. Ya. Betul. Silakan Masya Abu Allah. Rafiq. Ya. Ustadz, anak mau nanya ini Ustadz, kita misalnya nabung di bank syariah gitu, Ustadz. Misalnya pas kita nabung itu kan kadang suka dikasih hadiah gitu, Ustadz. Betul. Masker. Atau kita makan permennya itu apakah boleh kita makan? Baik. Atau termasuk riba gitu, Ustadz? Baik. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Abu Rafiq di Bukit Tinggi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kalau kita menabung, membuka rekening di perbankan, biasa di meja teller itu disediakan permen atau mungkin minuman, maka Anda tidak boleh menggunakannya, tidak boleh mengambilnya. Karena itu adalah bentuk keuntungan dari piutang ya. Memang itu disediakan untuk para nasabah. Disediakan khusus untuk nasabah, itu adalah bentuk pelayanan, keuntungan yang akan didapat oleh nasabah. Maka Anda tidak boleh mengambilnya, tidak boleh memakannya, karena itu termasuk dalam kategori keuntungan dan itu adalah riba. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan. Atas penjelasannya, demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, sekarang kita bacakan soal berikutnya dari Bapak Yanur di Kalimantan Selatan. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana hukumnya budidaya sarang burung walet dari segi hukum syariat? Bapak Yanur ya? Yanur di Kalimantan Selatan, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Bapak Yanur atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Secara hukum boleh ya membudidayakan burung walet atau burung kicau atau burung misalnya untuk hias, maka ikan hias dan seterusnya itu boleh selama Anda merawatnya dengan baik.
Ya, selama Anda merawatnya dengan baik, maka boleh biidnillahi azza wa jalla. Cukup Ustaz ya. Baik, Jazakallah khairan Ustaz. Semoga yang bertanya bisa dipahami. Sekarang sudah penelpon yang terhubung, kita coba Baik, kita angkat. sapa Ustaz. Baik. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, bersama siapa di mana? Baru. Ya, silakan Bapak. Ustaz, pertanyaan dari istri. Baik. Istri saya kan membuat kue. Baik. Kemudian kue tersebut dijualnya ke saudara atau adik seharga 80.000 per loyang. Ya. Kemudian sama adik tadi kue tersebut dipotongnya lagi kecil-kecil, kemudian dibungkusnya Ya. perpotongan tadi. Setelah itu kue tersebut dijualnya lagi sama kawannya atau temannya Ya. yang telah dibungkus tadi seharga 100.000. Ya. Jadi dari penjualan kue istri tersebut baru akan dibayarkan sama adik atau saudara tadi setelah uang tersebut didapat dari yang kawannya tadi, Ustaz. Ya. Baik. Mungkin lamanya lebih kurang 1 pekan, Ustaz. Baik. Bolehkah jual beli seperti itu, Ustaz? Baik. Kalau tidak boleh, bagaimana solusinya, Ustaz? Baik, sudah cukup Bapak? Yang kedua, Ustaz, Ya. kadang-kadang Ustaz, adik yang atau saudara ini dapat orderan dari kawannya, langsung diteleponnya ke istri. Ya. Kemudian yang kue tersebut atau yang udah jadi tersebut kita yang antarkan ke langsung yang pembelinya itu. Baik. Mana Ustaz? Ya. Sudah cukup Bapak? Udah Ustaz. Baik, Ya, Pak. Ustaz. Masya Allah, ya. Baik, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak di Pekanbaru atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari kepada Bapak, keluarga, dan juga semoga memberkahi usaha yang Bapak jalankan. Amin. Apa yang Bapak tanyakan dari praktek usaha istri Bapak tadi secara hukum halal. Apalagi bila istri Bapak memang sudah merestui adik atau saudaranya tadi untuk ikut memasarkan. Baik memasarkan kepada orang tertentu atau kepada siapa saja yang membutuhkan. Termasuk ketika menerima order dari orang yang pesan kue. Kemudian ketika ada pesanan, dia menghubungi istri Bapak untuk dibuatkan dan kemudian Bapak yang mengantarkan kepada pemesan tersebut. Maka ini juga tidak masalah selama ada kesepakatan. Karena dengan adanya kesepakatan berarti terjalin hubungan wakalah. Ya, semacam keakilan, semacam perwakilan. Dan wakil itu secara tinjauan syar'i memiliki kewenangan sesuai dengan yang disepakati dalam akad wakalah tersebut, perwakilan tersebut. Kalau dalam perwakilan itu ada kesepakatan boleh memasarkan, boleh menjual, boleh menerima pesanan, maka tidak masalah. Seperti layaknya agen-agen yang ada di berbagai kota dari berbagai produk yang ada. Ya, masalah ada jeda pembayaran di mana saudara istri Bapak membayarnya setelah barangnya laku, maka juga tidak masalah dengan catatan bahwa sudah ada deal kesepakatan harganya 80.000, nanti dibayar laku atau tidak laku dibayar setelah 1 pekan. Atau kalau memang ada kesepakatan lain bahwa adik Bapak boleh mengembalikan barang ketika barang itu tidak laku atau sebagian dari kue yang tidak laku boleh di-return, boleh dikembalikan, maka itu juga tidak masalah. Intinya terletak pada adanya transparansi kesepakatan. A sampai Z-nya silahkan disepakati bagaimana kalau terjadi kondisi demikian, bagaimana kalau terjadi kasus demikian, apa yang harus dilakukan kalau terjadi kasus demikian, disepakati semuanya. Maka insya Allah kalau itu telah disepakati secara hukum asalnya adalah halal karena memang para ulama telah menegaskan al-aslu fil muamalatil hil. Hukum asal perniagaan itu adalah halal selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Wallahu taala a'lam. Taib, jazakumullah khairan atas jumlah penjelasannya. Demikian Bapak Hamdullah di Pekanbaru, semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan terakhir Ustaz. Masya Allah, barakallahu tanpa fiik. terasa. Alhamdulillah Ahlan, Ustaz. marhaban. Akhirnya jazakumullah khairan atas Ahlan, waktu marhaban. ilmu faedahnya, semoga bermanfaat. Walaupun sekiranya masih banyak soal yang belum Masya dijawab, Allah. semoga di pertemuan berikutnya. Bismillah, semoga di waktu yang lain. Allahumma amin. Taib, jazakallah khairan Ustaz. Ahlan, marhaban. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, ini yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan setelah ini jangan lupa saksikan acara live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama guru kita Ustadz Nizar Saad Jabal hafizallahu ta'ala pada jam
17.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk berbagai informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Dewan Fatwa TV bisa Anda akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita berikan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah